Alright guys, ini foundation ya. Video ini adalah foundation kenapa Anda harus bangun sebuah tribe. Ya, sebelum kita mulai masuk lebih dalam lagi, ini pertanyaan yang sering sekali ditanyakan ke saya, yaitu apakah bisnis saya ini cocok untuk ngebangun sebuah tribe. Nah, saya pengen membagi menjadi tiga step dulu gitu. Jadi ada orang-orang yang benar-benar nggak ngerti digital marketing, orang yang benar-benar jualannya itu di pasar, di toko, offline, benar-benar ya konvensional banget. Jadi hanya mengandalkan orang yang datang, foot traffic, orang yang datang jalan kaki di depan toko, mampir, lihat-lihat, kemudian belanja. Itu konvensional. Kita udah lama, itu udah kena pandemi, yang terimbas secara masif adalah foot traffic, pelanggan yang datang. Itu yang terimbas secara kuat banget kena pandemi seperti ini. Padahal sebenarnya pandemi ini nggak terlalu ngefek ke ekonomi secara beda dengan tsunami, teman-teman. Ya, kalau tsunami itu runtuh semua, bangunannya hancur semua, kerugiannya gede banget. Kalau pandemi, yang terimbas itu adalah foot traffic. Terutama ya kalau misalkan bisnis Anda bukan hanya toko ya. Kalau bisnis Anda traveling kan memang ya lagi ngedrop banget ya. Ya, hal-hal yang terimbas secara traffic gitu. Maka, kalau bisnis Anda bisnis online, dan itu kebutuhannya bukan tentang traveling, bukan tentang foot traffic, itu nggak ada masalah. Even my bonels juga naik, kita naik 300-400%. During pandemi ini kita naiknya 3 kali lipat sampai 4 kali lipat. Tribelio kita stabil-stabil aja, nggak ada masalah. Ya, I believe teman-teman kemarin saya lihat datanya di Tokopedia itu penjualan barang itu juga naik. Jadi secara transaksi seharusnya nggak ada masalah. Itu yang offline. Oke, kita masuk ke yang online nih sekarang. Yang online kita lihat ada beberapa fase juga. Yang pertama adalah orang-orang yang benar-benar nggak ngerti apa-apa. Taunya adalah, oke, aku mau cari produk untuk dipasang di marketplace atau di Instagram dan kemudian jualan. That's it. Pikirannya cuma itu doang. Nah, sekarang ketahuan nih. Kalau Anda sekarang ngelakuin itu, cuma mikirin produk apa, kemudian di-upload di Instagram, yes, Anda stage 1. It's okay. Semua berjalan dari stage 1. Tapi apakah Anda tidak mau melakukan next step, naik level ke step 2 dan step 3? Nah, step 2 itu adalah list building. Ya, step 2 adalah list building. That's why kenapa buku saya itu kemarin tuh saya punya buku sampai 2, ada list building, ada tribe gitu. Nah, yang saya tulisnya ini. Ini step 3. Oke, ini step 3. Ini step 2. Step satunya ya, Anda nemu produk, Anda upload, itu step 1. Nggak perlu diajarin, itu semuanya juga ngelakuin itu. Ya kan, jadi naik level pertama, naik level kedua abis itu gitu. Nah, kemarin saya mau launching ini, tapi saya nggak jadi karena saya pikir adalah ini aja gak ngerti, apalagi ngomongin ini gitu. Nah, sekarang di video ini saya pengen petain lagi nih. Nah, ketika Anda membangun sebuah list, kita ngomongnya kan, Dan, apakah bisnis saya cocok membangun sebuah tribe atau enggak? Kita ngomong gini dulu. Kalau ngomongin tentang step 2, yaitu list ya, list building, maka jawabannya adalah semua bisnis butuh list building. Every business. Mau fashion kayak, mau laundry kayak, mau F&B kayak, gak peduli. Mau asuransi kayak, mau MLM kayak, unit list itu udah pasti. Nggak usah ditanya. Kalau Anda nanya, butuh list atau enggak, Anda prehistorik. Anda terlalu ke belakang. Karena semua orang butuh mengumpulkan database customer untuk di-broadcast, untuk diedukasi, supaya paham tentang produk Anda. Either jadi beli, atau jadi membeli produk berikutnya. Saya menggunakan list building sudah dari tahun 2008. 13 tahun sekarang. Oke, ngajarin orang tentang fitness, kemudian diajarin cara pakai suplemennya. Suplemennya ada banyak. Ada yang nanya, Dan, saya udah promo satu produk ini kok gak laku-laku gitu ya. Ya, iya, di edukasi itu terus-terusan, teman-teman. Terus-terusan. Ada teman saya, ada satu alumni saya yang tahu saya, follow saya sejak 2012. Barusan 2020 kemarin join kelas saya. 8 tahun conversion. Kebayang nggak? Ya, tidak semua orang sama. Ya, journey orang itu beda-beda. Tapi intinya adalah list building adalah untuk mengumpulkan prospek, market, customer di dalam sebuah wadah untuk diedukasi. Itu yang kita ajarkan di list building black book. Oke, paham ya? Nah, sekarang di video ini saya pengen bawa Anda masuk ke step berikutnya, yaitu bikin tribe. Bikin komunitas. Kenapa sih bangun komunitas? Nah, dari sini nanti Anda bisa lihat apakah bisnis Anda cocok atau enggak bikin komunitas, ya. Yang pertama, saya sampai tulis di sini nih. Yang pertama adalah Anda punya message, Anda punya pesan. Agama kita itu tribe. Nabi-nabi kita semua itu punya pesan, menyampaikan pesan dari Tuhan. Apapun lah bentuknya ya. Apapun agamanya, apapun bentuknya, intinya ada satu. Nabi kita disebut the messenger karena dia membawa pesan dari Tuhan, gitu. Kesana kemari khotbah, kalau hari ini mungkin webinar,
intinya adalah membawa untuk spreading the message. Ya, jadi kalau saya tulis di buku saya yang tribe, gather your people. Ya kan, kalau kita lihat nih nabi-nabi zaman dulu kan ngumpulin orang-orang kan? Ngumpulin orang-orang. Kalau hari ini yang ngumpulin orang-orang demo. Ya kan? Gather your people, spread your message, start a movement, make an impact. Ini kan agama sebenarnya teman-teman ya. Kalau kita lihat ya, menarik ya. Tapi masalahnya adalah ini kalau diambil secara marketing terus dibawa kemana-mana. Orang demo juga kayak begini kan. Ngumpulin orang, spreading orasi, spread your message, start a movement, melawan inilah, melawan itulah, make an impact gitu. Kadang-kadang impactnya positif, kadang-kadang impactnya negatif. Kan gitu sekarang. Jadi konsepnya selalu sama. Itu. Nah yang kedua nih. Connect with individual around one topic. Jadi kalau saya sekarang lagi belajar forex, misalkan trading, maka saya akan berkumpul di banyak komunitas tribe yang ngobrolin forex. Setelah kumpul sana kemari, saya akan mulai tahu bahwa kayak, oh tribe ini tidak enak, oh tribe ini menyenangkan, tribe ini lebih seru, tribe ini tidak membantu, kayak begitu. Ya, jadi ketika saya mulai belajar gitar, saya masuk ke komunitas gitar juga. Ya, saya pengen tahu kayak orang belajar gitar itu mulainya dari mana ya? Stepnya mulai dari mana ya? Berapa lama yang dibutuhkan untuk belajar gitar sampai bisa kayak begini? Itu semua orang pada sharing kan di dalam situ kan. Yang akhirnya membuat saya kayak, this is amazing, this is nice gitu. Oke. Yang berikutnya adalah share skill, yang membagikan ilmu. Kalau Anda punya sebuah ilmu, mau apapun itu, kalau saya ada LBM, List Building Mastery, saya punya Tribe Hacker, saya punya List Building Mastery Tribe, saya sharing skill saya di situ, it's okay. Ya, kalau misalkan ada yang punya skill parenting, bikin komunitas parenting, it's okay. Ada punya skill misalkan skincare, misalkan forex, Anda bikin tribe tentang forex, it's okay, sharing skill. Di mana orang-orang bisa datang ke sana untuk belajar. Gak cuma tentang forex ataupun tentang digital marketing, teman-teman. Anda bisa sharing tentang misalkan belajar mancing, belajar main catur. Gak ada masalah ya di sini. Nah, kemudian yang keempat adalah membangun sebuah brand dan menjangkau orang-orang baru. Nah, ini banyak yang dilakukan kayak misalkan kayak kita di tribe hacker deh. Kita juga nge-group brand kita di sana. Kita ngajarin mereka di sana. Dan kita mengajak orang untuk ngajak orang lain masuk ke sana. Skincare misalkan. Kita ada dokter Arthur ya dengan dokter kulitku. Itu juga sama. Jadi dia membuat sebuah tribe. Kemudian di situ adalah nge-grow komunitasnya dia. Kemudian teman-temannya ngajak teman-temannya gitu. Jadi membernya ngajak membernya lagi untuk join. Untuk konsultasi misalkan. Ini udah mulai mix ya. Kemudian kalau Anda affiliate marketer, Anda bisa juga membangun sebuah tribe, misalnya kayak let's say Anda mengajarkan digital marketing. Nah, habis itu Anda bisa jualan LBM misalkan, Anda bisa jualan yang lain-lain, website builder dan sebagainya misalnya kayak gitu. Jadi tribe itu adalah sebuah kumpulan orang yang memiliki goal yang sama, tujuan yang sama. Jadi memiliki tujuan yang sama gitu. Dan tujuan yang sama ini enak untuk didiskus bersama-sama. Itu baru tribe-nya kuat banget. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah Anda sebaiknya membangun list atau tribe? Terserah Anda sebenarnya. Kalau Anda misalkan, misalnya nih contohnya ya, brand Anda adalah fashion gitu. Bikin tribe akan powerful banget. Daripada Anda hanya membangun sebuah list yang hanya untuk di-broadcast, ada promo baju baru. Tapi kalau misalkan Anda bisa bikin sebuah tribe yang habis itu berdiskusi fashion, itu akan lebih powerful. Nah, cara ngeceknya simple. Anda masuk ke Facebook, Anda masuk ke Kaskus, Anda cek, ada nggak tribe-tribe di bidang itu? Bahkan ada tribe yang ngebahas tentang penyakit misalkan. Jadi kalau orang yang punya penyakit A, itu ngumpulnya di satu tribe itu. Diskusi deh, pakai obatnya apa, treatmentnya kayak gimana, diagnosanya gimana, dokternya kemana, suplemennya apa, olahraganya apa, treatmentnya kayak apa, semuanya di dalam sebuah tribe. Nah, kita akan bahas tentang monetize tribe di video-video berikutnya. Tapi intinya adalah Anda temukan dulu kenapa Anda mau membangun sebuah tribe. Kalau Anda cuma jualan kayak let's say Coca-Cola, ya, Coca-Cola, produknya cuma satu. Rasanya kalau dibuat banyak juga orang nggak mau. Ya, jadi Coca-Cola itu enak banget ya. Cuman satu jenis doang, gedenya sedunia. Nah, tidak ada tribe Coca-Cola. Kayak tribe pencinta Coca-Cola nggak ada. Tapi Coca-Cola punya tribe. Tribe-nya dia tentang social movement. Jadi dari membernya yang segitu gede tadi, dia kumpulin orang-orang yang kemarin tuh saya lihat ada beberapa sih tribe-nya Coca-Cola sih. Ada orang-orang yang fight HIV, ya AIDS. Ada orang-orang yang fight itu. Ada komunitasnya Coca-Cola lagi yang berkumpul untuk menyediakan air bersih ke desa-desa yang kekurangan air bersih.
Jadi udah jadi ke social movement. Jadi ada make impact-nya tadi langsung ke sana. Jadi tidak lagi tentang produknya. Nah sekarang kalau Anda punya donat, misalkan Anda jualan donat, gitu. List building udah pasti penting, ya kan? Anda untuk broadcast dan sebagainya. Tapi kalau Anda mau naik level ke tribe, Anda nggak bisa mikirin tentang saya mau membangun tribe tentang donat, ya nggak bisa. Harus yang lain. Maybe Anda bikin komunitas tentang belajar memasak, misalkan, atau belajar bakery, misalkan membuat roti. Habis itu di situ Anda jualan tentang bahan-bahan Anda untuk membuat roti, misalkan ada jual ovennya, ada jual tepungnya, ada jual macam-macam. Nah itu bisa dilakukan. Jadi sekarang kreativitas di tangan Anda. Jangan balikin ke saya. Anda lah yang harus mikir. Oke. Ya, karena ini bisnis Anda bukan bisnis saya. Saya cuma memberikan kerangka berpikirnya. Habis itu pakai kalau masih ada otaknya. Alright, so thank you so much guys. See you in next video. Bye bye.